Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankanlah saya di sini Nur Alia NIM 21121110054 akan mempresentasikan sedikit sebelum menampilkan program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan LBPH, yaitu Local Binary Pattern Histogram. Sedikit definisi tentang LBPH sendiri itu adalah kombinasi dari LPP dan juga HOG. LBP itu operator tekstur yang memberi label pixel suatu gambar dengan cara membedakan lingkungan dari setiap pixel dan menganggap hasilnya itu sebagai angka biner. Kemudian HOG sendiri adalah operator yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pendeteksian sebuah histogram. Kemudian untuk manfaatnya yang saya temukan itu ada 3. Yang pertama, bisa mewakili gambar wajah dan mengurangi dimensi gambar, mengekstraksi fitur tekstur gambar dengan membagi gambar menjadi wilayah lokal, serta mengekstraksi pola biner untuk setiap wilayah lokal. Cara kerja LBPH sendiri, yang pertama kita bandingkan dulu pusat citra dengan 8 tetangganya. Kemudian yang kedua, kita kurangkan dengan nilai piksel pada pusat citra dengan nilai piksel sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, jika hasilnya itu lebih atau sama dengan 0, maka diberi nilai 1, dan jika hasilnya kurang dari 0, maka diberi nilai 0. Kemudian disusun dan dikonversi menjadi nilai desimal. Contoh yang saya ambil ini dari jurnal yang berjudul Prototype Pendeteksian dan Pengenalan Wajah Berbasis Web Menggunakan Algoritma Local Binary Pattern Histogram untuk Absensi. Ini contoh sampel citra wajahnya. Kemudian ini rumusnya, di mana himpunannya adalah ketika GP itu adalah pixel pada tetangganya dikurangi GC, pusat citranya, dikali 2 pangkat P, nilai binnya. Jadi misalnya ini matriks wajah inputan dari tadi. Kemudian misalnya contohnya kita ambil matriks 3x3, nilainya sedemikian rupa. Lah, dari gambar tersebut itu kita ketahui bahwa G0, G1 sampai G7 posisinya seperti apa, seperti yang ditampilkan di layar. Dan nilai tengah adalah nilai GC-nya yang menjadi pusat citra, sedangkan G0 sampai G7 adalah nilai tetangganya. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah nilai binnya. Perhitungannya adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu GP-nya tadi adalah 40, kemudian dikurangi GC-nya 67 dikali 2 pangkat P-nya adalah 0, sama dengan min 27 lah. Min 27 ini nilainya kurang dari 0, maka nilai binernya 0, dan seterusnya. Ini hasil binernya, kemudian hasil nilai konversinya dari 2 pangkat P, kemudian ini hasil LBP-nya, perhitungannya dari setiap perkalian antara nilai biner dengan nilai konversi. Kemudian didapatlah 198. Terima kasih. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menampilkan codingan saya. Mungkin sedikit menurut saya sendiri saya tidak terlalu yakin, tapi saya harap saya sudah mencoba semampu saya. Di sini saya melakukan import CV2. CV2 di sini adalah pustaka untuk apa? Untuk menyediakan berbagai fungsi seperti pemrosesan gambar, video, dan sebagainya. Kemudian import NumPy as NP ini digunakan untuk sebagai pustaka dalam menyimpan atau memanipulasi yang bersangkutan dengan array. Kemudian ada matplotlib pplot as plt, ini digunakan sebagai seperti MATLAB. Yang digunakan ini saya gunakan untuk menampilkan histogram. Kemudian lanjut, di sini ada def remove background image. Fungsi ini digunakan untuk menghapus latar belakang dari sebuah gambar yang saya inputkan nanti. Kemudian ini HSV dan seterusnya, ini kita mengubah ruang warna gambar dari background BGR ke HSV, yaitu menjadi hitam putih. Kemudian dari sini kita menentukan batas bawah dan atas dalam ruang warna HSV untuk warna putih. Rentang warna ini digunakan untuk menentukan bagian mana sih dari gambar yang akan dianggap sebagai latar belakang putih. Kemudian upper white juga seperti itu. Kemudian max sama dengan CV2 dan seterusnya ini digunakan untuk membuat mask.
yang menggunakan CV2 in-rank. Masker ini menandai piksel mana yang berada dalam rentang warna yang ditentukan oleh lower white dan upper white. Dengan kata lain, masker ini menandai latar belakang putih pada gambar. Kemudian untuk selanjutnya, baris ini dilakukan inversi masker menggunakan fungsi CV2 bitwise underscore not. Berarti piksel yang tadinya berada di latar belakang putih sekarang akan menjadi warna hitam, sedangkan objeknya itu akan tetap menjadi warna yang sama seperti warna aslinya. Kemudian untuk baris ini kita membuat salinan dari gambar dengan latar belakang putih. Ini dilakukan dengan membuat array yang memiliki dimensi yang sama dengan gambar dan mengalihkannya dengan 255 untuk membuat seluruh array menjadi putih. Setelah itu kita ubah piksel yang diidentifikasi sebagai latar belakang putih yang diwakili oleh nilai 0 menjadi hitam dengan menetapkan nilai array-nya 0,0,0. Kemudian di sini kita menggabungkan gambar asli image dengan latar belakang putih yang sudah kita proses di atas tadi. Jadi gambar aslinya, objeknya itu kita ambil dari gambar asli, kemudian kita gabungkan dengan latar belakang yang telah kita proses. Selanjutnya di sini kita mulai menghitung dari rumus LBP-nya. Mulai dari sini kita ubah gambarnya itu menjadi grayscale, jadi abu-abu. Objeknya itu kita ubah menjadi abu-abu. Kemudian baris ini membuat array 0 dengan panjang 256 untuk menyimpan histogram LBP, karena nilai LBP itu ada pada rentang 0 sampai 255. Kemudian pada perulangan ini kita menginisialisasi dua perulangan for yang berjalan melalui setiap piksel dalam gambar keabuan, kecuali tepi gambar ini dilakukan karena perhitungan LBP memerlukan akses ke piksel tetangga. Jadi seperti yang di PPT tadi, itu kan kita kan mencari nilai pusat citra. Nah, di nilai pusat citranya itu kan kita hitung satu-satu sesuai dengan nilai keterangan, nilai kecerahan. Jadi setiap piksel tetangga itu akan diperiksa terhadap nilai kecerahan piksel tengah, yaitu piksel pusat, dengan menyesuaikan bit. Bitnya ada 8 tadi, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kode LBP dihitung dengan membandingkan nilai kecerahan piksel tetangga dengan nilai piksel tengah menggunakan operasi perbandingan. Nah, di sini ini itu adalah kode LBP. Kode LBP-nya di sini saya tulis seperti ini. Kemudian setelah kode LBP untuk piksel tertentu ini sudah dihitung, histogram LBP akan diperbarui dengan menambahkan satu ke bin yang sesuai. Jadi kan binnya kan ada 0 sampai 7. Ada bin 0 sampai 7. Jadi perulangannya kan dari bin 0 ditambah 1 jadi bin 1 dan seterusnya. Kemudian kita mengembalikan histogram LBP sebagai hasil dari fungsi. Kemudian di sini kita panggil fungsi-fungsi lainnya, yaitu kita membaca gambar yang ada pada penyimpanan saya. Di sini saya ada folder VS Code. Di dalam folder ini saya ada folder yang namanya coba 2, dan di sini saya simpan sebuah gambar lingkaran .png. Kemudian ini proses hapus backgroundnya. Setelah itu kita konversikan, kemudian kita tampilkan apa saja. Saya di sini menampilkan gambar asli, hasil tanpa background, hasil grayscale, dan hasil dari histogram. Kalau subplot ini digunakan untuk menentukan nilai kolom, baris, dan juga posisinya di nomor 1 dari bagian kiri, 2 atau 3. Kemudian imshow ini kita menampilkan gambarnya. Title itu kita menampilkan title pada gambarnya, jadi nanti ada title di atas gambar. Kemudian axis ini saya on-kan untuk mengetahui koordinat XY-nya. Kemudian ditampilkan, kemudian hitung histogram LBP-nya.
Di sini kita tampilkan LBP histogramnya sesuai dengan LBP kode yang telah kita hitung di atas tadi. Kalau kita run, ini adalah original image, gambar yang ada pada penyimpanan saya. Kemudian kita rubah latar belakangnya menjadi warna hitam, kemudian objeknya itu saya jadikan grayscale. Kenapa saya pakai gambar lingkaran? Karena sebenarnya ide pertama saya itu membuat program yang bisa mendeteksi bangun datar lingkaran, segi 4 sama segitiga. Tetapi program tersebut masih akurasinya belum benar, jadi tidak saya tampilkan. Kadang benar, kadang tidak benar. Setelah saya silang tadi, itu nanti akan muncul histogramnya. Tapi ini masih proses, jadi kita tunggu. Ini adalah LBP histogramnya. LBP histogramnya ini seperti yang ditampilkan pada layar, seperti itu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari project atau program yang diharapkan oleh Bapak. Sedikit saya juga ingin menampilkan program saya yang masih kacau. Program ini itu hampir mirip dengan tadi ya. Cuma di sini itu saya memiliki 3 dataset. 3 datasetnya itu ada segitiga.jpg ini sebagai acuan untuk gambar segitiga, segi 4.jpg untuk acuan segi 4, lingkaran.jpg untuk acuan gambar lingkaran. Kemudian di sini saya punya gambar segitiga sebenarnya yang akan saya uji coba untuk mendeteksi apakah gambar ini itu segitiga, segi 4 apa lingkaran. Dan harusnya itu kan segitiga. Nah, ketika saya run itu saya mintanya itu outputnya itu kalau tidak terdeteksi akan muncul output gambar tidak terdeteksi. Kalau terdeteksi segitiga yang muncul gambar terdeteksi sebagai segitiga dan seterusnya. Namun ternyata pada bagian ini histogramnya itu tidak tampil dan juga terkadang itu pada file yang sama yaitu coba segitiga.png ketika saya run itu kadang menjadi benar segitiga, kadang juga segi 4, kadang juga tidak terdeteksi. Jadi masih perlu banyak perbaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata, ketidaksopanan atau kesalahan apapun yang baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.